Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi terkait smart governance untuk pembahasan atau pelengkapan tugas kelompok kita di agenda 3 pembahasan manajemen ASN dan smart ASN ini. Tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang, sehingga insya Allah kedepannya akan sampai kepada kita yang masih setia dengan ajaran beliau. Nah, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota siapa saja yang ada di diskusi kali ini. Jadi diskusi kali ini diketuai oleh Ketua Kelompok Kak Farida Utami Samsi Mauduto. Kak Farida, tolong melampaikan tangannya biar audiens bisa tahu. Iya. Kemudian ada anggota kelompok saya sendiri bertindak sebagai moderator Ayu Rahmatia Saleh. Kemudian ada anggota kelompok kita Suciatmi Andar Harwi Mamu. Kemudian ada Dr. Yahya Jafar. Halo. Dan ada Kak Asmi Utami Anugrah. Oke, sekian perkenalan dari kelompok. Nah, untuk pembahasan tugas kita pada hari ini, karena tugas kelompok ini itu mengambil isu nasional terkait topik yang sudah ditetapkan oleh tutor. Jadi tutor memberikan pilihan terkait topik Smart City IoT untuk pemerintahan, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, dan pengembangan sistem informasi manajemen talenta dan beserta topik-topik lainnya. Nah, karena kelompok kita sudah berdiskusi sebelumnya terkait topik apa yang akan kita bahas, kita memilih topik terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa dari Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, menargetkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE ini bisa beroperasi secara penuh pada tahun 2023. Upaya untuk mendorong tercapainya target tersebut ditandai dengan pembangunan pusat data atau data center berbasis cloud milik negara. Jadi mungkin transformasi ini membutuhkan banyak isu-isu yang akan terjadi di lingkup masyarakat. Jadi bagaimana tanggapan dari anggota-anggota kelompok? Apakah setuju dengan isu nasional ini atau bagaimana? Saya persilahkan. Silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Izin masuk. Oh ya, silakan. Oh ya, silakan Dr. Yahya. Menurut saya ini perlu banyak pertimbangan ya pemerintah memberlakukan sistem, apalagi ini kebijakan dari peraturan presiden yang dibawahi oleh Kementerian Kominfo mensatukan database seluruh Indonesia oleh 500 kabupaten kota. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk merumpun semua kabupaten-kabupaten kota. Memiliki banyak tantangan yang saya lihat. Pertama, karena persoalan akses internet. Internet ini tidak semua daerah mampu untuk mengilhami atau mewujudkan adanya akses internet untuk semuanya. Apalagi ini berlaku untuk sistem pemerintahan. Ada beberapa daerah termasuk di daerah kita mau hujan aja udah tidak bisa diakses jaringannya. Jadi ini sebenarnya tantangan yang besar bagaimana pemerintah mau memperlakukan ini. Saya kira kita masih butuh waktu lama untuk membenahi semua. Kira begitu. Ya, terima kasih Dr. Yahya. Jadi kalau dari Dr. Yahya kayaknya ini termasuk dalam kontra ya. Kontra di sini tadi Dr. Yahya sempat menjelaskan mengenai akses jaringan yang kurang di semua daerah. Mungkin ada beberapa daerah yang sudah termasuk daerah maju
utamanya di ibu kota Jakarta, mungkin aksesnya tidak terkendala. Jadi kalau misalnya kita lihat dari akses daerah kita yang bahkan cuaca saja mempengaruhi akses jaringan, jadi mungkin ini yang menjadi kontra yang dijelaskan oleh Dokter Yahya. Jadi mungkin masih banyak untuk dilakukan pengembangan terlebih dahulu mengenai akses jaringan ya, Dokter Yahya ya. Nah, karena tadi berhubungan dengan kontra, di sini ada tidak yang kira-kira bisa memberikan masukan ataupun komentar terkait diskusi hari ini mengenai SPBE? Saya persilakan ke Kak Asmi yang ada raise hand ini. Baik, terima kasih. Pertama-tama mohon maaf sebelumnya karena speaker saya lagi bermasalah, jadi kameranya laptopnya saya dekatkan. Siap. Baik, saya dari isu yang kita bahas, yang kita angkat, saya memilih untuk lebih pro kepada pemerintah terkait program ini. Kenapa? Karena jika masih menggunakan hal-hal yang berbau manual tanpa jaringan, masih dapat ditemukannya beberapa pelayanan yang tidak maksimal, seperti menunda atau malah yang kita ketahui seperti yang kita ketahui di lapangan, banyak kayak harus mengeluarkan uang dulu, pelicin dulu, baru berkas-berkas yang kita ingin urus itu bisa keluar. Jadi sebaiknya memang jika terkendala internet, berarti yang mau diperbaiki terlebih dahulu internetnya, tapi sebaiknya memang Indonesia ini lebih menerapkan sistem tersebut. Terima kasih. Oh iya, itu dari Kak Asmi. Ternyata Kak Asmi memiliki pendapat yang berbeda dengan Dokter Yahya, bahwa sekiranya menurut Kak Asmi untuk pemanfaatan SPBE ini sangat berpengaruh yang baik ya, karena memang masih banyak daerah, terutama daerah-daerah yang terpencil ya, masih banyak akses mempermudah dengan ada amplop yang harus diberikan kepada petugas. Ya, di sini ada Kak Suci sudah raise hand. Saya berikan kesempatan ke Kak Suci. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin sedikit menambahkan dari pendapat tadi dari Ibu Asmi Utami. Kebetulan saya juga berada di posisi yang sama, yaitu pro dengan diberlakukannya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Soalnya kebetulan saya ingin sedikit membagi pengalaman saya terkait sistem elektronik ini. Sebelumnya saya pernah mengurus izin praktek itu di PTSP. Sebelumnya saya pernah mengurus di salah satu kota di kota Gorontalo kebetulan. Itu kebetulan awalnya mereka masih menggunakan sistem manual, masih kayak berkas-berkas begitu. Nah, itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan baru jadi SIPA-nya. Jadi itu tuh kayak tidak jelas begitu, maksudnya perkembangan berkas-berkas kita itu sudah sampai di mana, apakah sudah di Dinas Kesehatan, apakah sudah di ACC atau bagaimana, atau misalnya ada masalah, kita tidak bisa mengetahui perkembangannya. Kan sedangkan ketika saya kebetulan di sini di Bualemo, itu kan sistem pengurusan sama di PTSP, tapi PTSP Kabupaten Bualemo. Nah, di PTSP Kabupaten Bualemo, kebetulan mereka sudah menggunakan Si Cantik. Jadi dia menggunakan sistem online. Jadi semua berkas-berkasnya itu cukup diupload saja di aplikasi Si Cantik itu, di website Si Cantik, dan semua perkembangan terkait berkas-berkas kita itu jelas. Dan kebetulan waktu itu pengurusan SIPA di PTSP di Kabupaten setelah menggunakan aplikasi Si Cantik itu cuma memakan waktu 1 hari. Jadi hanya 1 hari, memang lamanya itu mungkin karena terkait kita yang mengupload berkas-berkasnya, melengkapi berkas. Tapi ketika sudah masuk berkasnya di bagian di PTSP-nya, di Si Cantik itu prosesnya tidak memakan waktu lama, cuma 1 hari
sifatnya jadi, surat izin prakteknya jadi. Jadi menurut saya dengan menggunakan sistem elektronik ini itu sangat memudahkan sekali. Kalau misalnya kita masih menggunakan sistem yang manual kemarin, 1 bulan loh baru jadi. Jadi saya setuju sih kalau untuk menggunakan sistem elektronik ini. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pendapatnya Kak Suci. Wah, ternyata ini sangat hektik ya. Kak Asmi sama Kak Suci ternyata pro terhadap SPBE ini, pemberlakuan SPBE. Nah, dari yang Kak Suci jelaskan ternyata memang. Nah, menurut Kak Suci ternyata untuk pemberlakuan sangat membantu karena prosesnya yang tidak lama ya Kak Suci ya. Tidak Iya. lama, hanya membutuhkan 1 hari, SIP-nya sudah ada. Masya Allah sih, memang sangat terbaik untuk kinerja SPBE ini. Nah, karena mungkin Kak Farida sudah tidak sabar untuk izin berbicara ini, sudah raise hand dari tadi, saya berikan kesempatan ke Kak Farida. Silakan Kak Farida. Terima kasih moderator yang sangat cantik. Jadi saya akan memberikan tanggapan terkait apa yang sudah disampaikan oleh rekan tadi tentang penerapan SPBE ini harus dilakukan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi publik lainnya. Kalau menurut saya setuju saja dengan kebijakan pemerintah ini, namun tetap ada saja yang harus ditingkatkan lagi. Jadi seperti tadi disampaikan itu harus meratanya dulu akses internet yang di setiap daerah. Itu pertama, harus diratakan dulu akses internet. Yang kedua itu semakin maraknya cybercrime. Nah, saat pengalihan dari manual ke administrasi elektronik ini tentunya akan memunculkan masalah baru, misalnya KTP atau kartu keluarga atau berkas yang lain yang menggunakan identitas diri, identitas pribadi yang bersifat privasi itu akan diupload ke internet. Nah, pemerintah ini harus menyeimbanginya dengan memperkuat sistem perlindungan elektronik ini, karena semakin banyak hacker yang berkeliaran di luar sana. Misalnya kasus sebelumnya itu pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu. Nah, ini sangat berbahaya. Ini sangat vital, masalah vital yang akan menjadi topik utama yang harus diselesaikan pemerintah selain pemerataan akses internet tadi. Jadi data pribadi kita itu sangat mudah diakses oleh orang lain karena administrasi publik itu bersifat terbuka. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, lebih ini lagi karena memang sudah ada kontra dari Kak Farida bahwa memang selain kita meratakan dulu akses jaringan, ternyata ada juga lagi masalah yang bisa ditimbulkan dari pemberlakuan SPBE ini, di mana cybercrime secara online. Jadi mungkin di sini ada hacker ya, hacker yang menerobos data. Jadi data kita yang semula aman mungkin bisa terekspos kepada hacker tersebut dan bisa disalahgunakan. Karena memang sekarang apalagi ada banyak pinjaman online ya, jadi mungkin kalau KTP, kartu keluarga sudah terekspos bebas, otomatis sangat mudah untuk dilakukan penyalahgunaan data tersebut. Oke, ada dari Dokter Yahya ini sudah raise hand. Saya persilakan Dokter Yahya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Persis apa yang dibilang sama saudara Vira saya tadi, itu menjadi tantangan-tantangan yang tantangan eksternal, efeknya eksternal dan juga berefek pada kondisi ketahanan nasional. Bisa jadi kalau misalnya situs itu mudah dihack, apalagi keamanan blockchain kita tidak secanggih negara-negara lain, itu tantangannya juga. Banyak aplikasi-aplikasi ataupun website kementerian pun gampang dihack oleh oleh pihak luar. Itu menjadi tantangan sebenarnya. Dan juga kalau misalnya kita mau pelayanannya cepat, berarti pemerintah juga harus menjamin bahwa
sistem maksudnya internetisasi itu untuk diakses oleh publik secara gratis itu ada, ya kan? Misalnya wifi di mana-mana di tempat perkantoran, apakah bisa dijamin itu? Apakah bisa diadakan misalnya di PTSP? Oke lah, orang-orang kaya bisa dapat akses itu, tapi orang-orang yang menengah ke bawah bagaimana kira-kira? Saya kira itu bisa dipertimbangkan dengan bijak untuk memberlakukan ini di seluruh kabupaten. Terima kasih. Iya, masih terkait lagi pemerataan akses jaringan ya, masih sangat sangat minim ya kalau mungkin di daerah-daerah terpencil yang sulit akses jaringan. Mungkin dari kendalanya memang belum ada dari pemerintah itu sendiri bagaimana kira-kira untuk mengatasi hal tersebut. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Indonesia dengan Korea mungkin berbeda ya. Kalau di Korea kan semua tempat itu sudah tersedia jaringan. Nah, beda dengan kita di Indonesia. Mungkin di beberapa tempat lokasi daerah-daerah lain yang sudah bisa akses jaringan berbeda dengan kasihan yang sudah terpencil. Bahkan untuk akses kesehatan saja sangat sulit, apalagi akses jaringan ya. Iya, yang dari kalau tadi kan sudah masuk ke pro kontra. Memang benar banyak sekali keuntungan, hanya saja ternyata banyak juga didapatkan kerugian, bahkan tantangan-tantangan yang harus kita hindari dari Ya, ternyata. Siap. Dokter izin Yaya aku mau masuk? moderator. Iya, Ya, siap. oke, bukannya kami bermasuk untuk bagaimana menolak akan gagasan ini. Sebenarnya ini gagasannya baik untuk kemajuan negeri, untuk pelayanan publik yang maksimal, cepat, akuntabel, dan efisien. Tapi kan ini ada beberapa tantangan yang harus pemerintah jawab dulu. Apakah menjamin semua itu, keamanan data, keamanan akses publik terhadap internet yang merdeka, yang bisa dijangkau, seperti itu. Kalau misalnya kita mau berlakukan itu, jangan sampai hanya terjadi proyek-proyek yang disukseskan, tapi eksekusinya nggak jalan gitu. Jadi ini nggak matang cara eksekusi seperti itu. Oh iya, kita termasuk orang-orang yang setuju dengan pemberlakuan ini. Hanya saja memang ada yang masih merasa bahwa pemberlakuan ini bisa menimbulkan masalah-masalah baru yang apabila tidak dilakukan pencegahan terlebih dahulu oleh pemerintah itu sendiri. Ini masih ada yang mau ditambahkan lagi dari anggota kelompok, dari kelompok atau bahkan ketua kelompok? Kak Asmi, saya persilakan Kak Asmi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait isu ini, memang pasti kita sama-sama semua ingin Indonesia menuju ke negara yang lebih maju lagi, yaitu dengan menetapkan sistem yang sedang kita bahas ini. Namun, tantangan-tantangan yang ada, yang muncul selama proses perkembangan yang kita lakukan, itu yang perlu seperti yang Dokter Yahya katakan, itu yang menjadi PR utama bagi pemerintah untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul selagi diberlakukannya sistem ini. Seperti itu. Iya, siap. Terima kasih Kak Asmi atas tanggapannya menyambung dari Dokter Yahya tadi ya penjelasannya. Jadi mungkin sudah ditemukan beberapa solusi, namun sebelum kita masuk ke pembahasan solusi yang lebih dalam lagi, saya berikan kesempatan kepada Kak Suci. Ya, terima kasih. Saya ingin sedikit menanggapi terkait yang tadi Bapak Yahya Jafar katakan mengenai sistem yang bisa saja belum siap ketika diberlakukan. Begini, kalau menurut saya pasti pemerintah ketika ingin merencanakan sesuatu, entah itu mungkin mau meluncurkan sistem-sistem baru, pasti akan dibarengi dengan misalnya persiapan misalnya, karena
menurut saya tidak mungkin pemerintah itu ingin merealisasikan suatu sistem ketika dilihat mungkin masyarakatnya ini belum, misalnya masih awam, atau misalnya masih belum mengenal apa itu internet. Karena seperti yang kita lihat, anak-anak saja sudah mahir menggunakan internet. Terus untuk orang tua sendiri, misalnya orang yang sudah ya menurut kita mungkin tidak terlalu, masih awam untuk menggunakan internet. Mereka sudah lumayan banyak yang mengetahui cara menggunakan internet, walaupun mungkin apa ya, tidak semua sistem itu mereka bisa ketahui. Tapi menurut saya kalau untuk keawaman atau misalnya kemudahan akses internet, saya rasa itu tidak bisa menjadi kendala untuk tidak diberlakukannya sistem elektronik ini. Karena banyak sekali kemudahan yang bisa didapatkan ketika diberlakukan sistem elektronik ini. Kayak misalnya kalau kayak saya yang kebetulan KTP saya kan masih daerah sini, masih daerah Kabupaten Gorontalo. Sedangkan domisili saya di Bualemo. Ketika ada pengurusan yang saya tidak bisa hadiri secara langsung, misalnya mau mengurus apa namanya, kebetulan kemarin BPJS, karena dengan sistem online saya tidak perlu lagi ke kantornya, atau mungkin saya tidak perlu ke tempat tinggal saya sebelumnya. Sudah bisa semuanya untuk cuman menggunakan handphone saja, semua apa yang saya butuhkan sudah bisa saya dapatkan begitu. Jadi kalau misalnya hanya karena kemudahan akses dan maksudnya tidak semua daerah itu punya akses internet, saya rasa itu, jadi menurut saya mungkin yang lebih tepatnya itu tetap memberlakukan tapi tidak menghilangkan sistem manualnya. Kalau misalnya misalnya tidak memberlakukan sistem elektronik, itu menurut saya sayang sekali, karena ini sudah mau zaman Milenial. 5.0. Terus kalau misalnya kita tetap menggunakan sistem manual, kapan mau berkembangnya, ya kan? Jadi kalau misalnya menurut saya, kalau untuk masalah kendala akses internet ataupun misalnya belum keawaman dari masyarakat dalam menggunakan sistem elektronik, itu bisa diseimbangkan dengan masih tetap adanya sistem manual. Jadi bukan tidak menerima sistem elektronik itu, tapi tetap menerima, tapi tidak menghilangkan sistem manual. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, kita dapat masukan lagi dari Kak Suci. Memang tetap ya masih pro. Jadi tetap harus diberlakukan SPBE untuk secepatnya. Hanya saya tidak menghilangkan sistem manual yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun, bahkan masih tahun ini pun masih kita berlakukan ya. Ya sudah tidak sabar ternyata ini Kak Farida raise hand lagi. Ya, saya persilakan Kak Farida. Terima kasih. Jadi saya ingin menanggapi tadi. Sekalian ini mungkin bisa dijadikan solusi. Yap. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Yahya tadi, bahwa kita bukannya menolak diterapkannya sistem SPBE ini, tetapi tetap harus ditentukan dulu bagaimana tingkat keamanannya, apakah data kita aman, atau pemerataan akses internet. Nah, mungkin bagi kita yang sudah melek tentang teknologi ini menjadi hal yang mudah saja, menjadi hal yang biasa, karena kita sudah melek internet, melek teknologi. Bagaimana dengan orang yang masih gaptek? Kalau menurut saya solusinya itu yang pertama, ya benar tadi, tetap diterapkannya ini sistem SPBE ini, tapi tidak menghilangkan manual. Solusinya itu pemerintah itu harus membangun pemerataan akses internet tadi. Jadi jangan cuma proyeknya dibuat, ini SPBE ini dibuat, tetapi tidak didukung dengan pemerataan akses internet tadi. Nah, ini sasarannya jadi siapa kalau misalnya SPBE diterapkan tapi pemerataan akses internet tidak dilakukan? Jadi apakah cuma masyarakat kota yang bisa menikmati SPBE ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu peningkatan
keamanan internet untuk menghindari cybercrime tadi. Jadi itu kalau menurut saya itu harus Kominfo itu harus sepertinya sudah ada, harus ditingkatkan lagi itu para sumber daya manusia yang lebih tahu paham tentang bagaimana melindungi data-data dari masyarakat Indonesia. Banyak loh tadi, ada sekitar 500 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Jadi ini harus dijaga oleh Kominfo dengan melakukan atau merekrut orang-orang yang melek tentang keamanan internet tadi agar data-data masyarakat itu aman. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Iya, melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Farida bahwa sudah menerapkan solusi ya, memang karena memang kita sama sekali tidak menolak terkait pemberlakuan SPBE ini, hanya saja mungkin kita dari ASN, insya Allah ASN berakhlak ya, ASN berhalak memberikan solusi-solusi terkait isu-isu. Nah, sebelum saya menyimpulkan terkait solusi-solusi yang saya sudah kumpulkan dari beberapa apa yang disampaikan oleh teman-teman, ada yang ingin menambahkan lagi terkait solusi? Oke, ternyata sudah tidak ada ya. Jadi memang apakah semua setuju tidak dengan yang disampaikan oleh Kak Farida? Kalau setuju coba angkat jempolnya biar tidak terlalu tegang dalam diskusi kali ini. Angkat dulu jempolnya. Oke, berarti setuju ya terhadap tadi solusi yang ditawarkan oleh Kak Farida. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri juga, solusi terkait mungkin ada orang tua yang masih awam, itu bisa didampingi mungkin dari petugas-petugas yang ada. Mungkin kalau misalnya mereka awam terkait hal tersebut, mungkin mereka memang masih mendatangi kantor tersebut, misalnya untuk pengurusan berkas terkait pembuatan BPJS dan lain sebagainya, mereka datang ke kantor. Nah, mungkin disediakan petugas-petugas yang bisa menjelaskan ke mereka terkait untuk bagaimana cara mengaplikasikan untuk ini sistem-sistem yang akan nanti diberlakukan. Nah, melihat dari solusi yang ditawarkan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa untuk pemberlakuan sistem SPBE ini itu kita sangat menyetujui hal tersebut, hanya saja pemerintah dianggap harus untuk memperlakukan untuk solusi-solusi yang sudah ditawarkan oleh teman-teman. Mungkin dari solusi yang pertama yakni pemerintah harus pemerataan itu akses jaringannya harus setara. Jadi masyarakat kota, masyarakat desa maupun yang terpencil sekalipun di pelosok-pelosok itu harus tersedia akses jaringan yang stabil agar dalam pemberlakuan sistem informasi elektronik ini itu bisa berlaku dengan sangat baik. Nah, juga dengan tidak menghilangkan sistem manual yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun, agar nantinya mungkin kalau dalam pemberlakuan akses jaringan ini mengalami masalah, ada sistem manual yang menjadi solusi untuk menjawab terjadinya gangguan jaringan ya. Selanjutnya solusi kedua, peningkatan keamanan. Jadi mungkin sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Suci tadi, mungkin kalau dari pemerintah sebelum merealisasikan suatu sistem ada persiapan-persiapan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Mungkin solusi yang kita berikan ini sudah dipikirkan oleh pemerintah itu sendiri bagaimana kira-kira untuk meningkatkan keamanan untuk mencegah terjadinya cybercrime ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Farida terkait merekrut orang-orang yang paham. Jadi mungkin kalau hacker-hacker tersebut, kan hacker biasanya memiliki mungkin ada jiwa-jiwa tidak suka terhadap pemberlakuan sistem ini, itu bisa diambil sebagai
bahkan mereka yang awalnya tidak menyetujui jadi setuju. Jadi mungkin dilakukan pendekatan-pendekatan lagi untuk bisa diambil ilmu mereka terkait untuk menjadikan sistem keamanan pemberlakuan SPB ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, itulah diskusi dari kelompok 1. Mungkin dari saya sangat mengapresiasi dari anggota-anggota kelompok yang turut berpartisipasi memberikan pendapatnya terkait pemberlakuan ini. Terima kasih juga atas solusinya. Jadi untuk diskusi kali ini saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya sebagai moderator dalam memimpin diskusi kali ini. Mungkin juga dari ada beberapa teman-teman yang menggunakan kata-kata yang salah atau yang tidak kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Billahi fisabil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.